Virus corona hanya sebuah konspirasi. Apakah cukup dengan bahagia seseorang bisa sembuh dari COVID-19? Saat ini telah bertebaran banyak informasi terkait corona. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan virus berbahaya, ada yang bilang itu sebatas virus biasa, ada yang bahkan mengatakan itu adalah suatu teori konspirasi. Manakah yang benar dan manakah yang salah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu perlu tahu bagaimana kecenderungan otak manusia di dalam bekerja. Otak manusia sangat sering bekerja dalam lingkungan dualisme, atau suatu lingkungan di mana terdapat pasangan yang berlawanan, seperti siang malam, panas dingin, atau benar salah. Ketika manusia melihat dua kubu beradu argumen, kecenderungannya adalah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, cerdasnya otak manusia itu, ketika melihat satu kubu memiliki contoh fakta pendukung yang benar, maka otak manusia akan secara naluriah menganggap kubu yang lain adalah salah. Tapi, bagaimana jika keduanya benar? Atau, bagaimana jika keduanya salah? Mencari siapa yang benar dan siapa yang salah itu butuh analisa tinggi. Sebagai contoh, apakah kamu tahu apa gambar dari uang 100.000? Kalau kamu mengatakan bahwa di uang 100.000 ada gambar Bapak Soekarno-Hatta, maka kamu benar. Lalu, jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa di uang 100.000 itu adanya adalah gambar penari topeng Betawi, itu juga benar. Kemudian, jika ada pihak lain mengatakan bahwa di uang 100.000 itu ada gambar burung Garuda, maka itu juga benar. Sebagai pelajar, kamu perlu berpikir secara analitis. Jangan hanya karena ada satu pihak yang menunjukkan beberapa contoh benar, kamu menganggap pihak yang lain adalah salah ya. Mungkin saja ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks virus corona, ada yang mengatakan bahwa ini virus berbahaya. Ini virus biasa saja, bahkan ada yang mengatakan ini adalah konspirasi. Argumen tentang cara penyembuhan corona pun beragam. Ada yang mengatakan obat atau vaksinnya belum ada yang bilang itu bisa sembuh sendiri, bahkan ada yang mengatakan obatnya sangat sederhana, misalkan cukup dengan bahagia saja. Jangan tergoda untuk mencari siapa yang salah. Mungkin semua pernyataan tersebut merupakan hal yang benar, hanya saja memiliki porsi yang berbeda-beda. Gunakan otak kamu untuk menganalisis secara menyeluruh fakta tersebut. Hilangkan kecenderungan untuk langsung berpihak ke satu kubu atau langsung share sesuatu tanpa memperoleh informasi secara menyeluruh. Saya kasih contoh ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa api itu dapat membunuhmu, menurut kamu itu benar atau salah? Ya, jawabannya adalah tergantung. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya setiap hari memasak di dapur menggunakan api dan mengatakan bahwa api tidak berbahaya, ya itu benar. Lalu, ketika ada orang memberikan contoh menggerakkan jarinya secara cepat di atas api lilin dan mengatakan bahwa dirinya aman-aman saja dari api, ya itu benar juga. Lalu, dari dua contoh tersebut, apakah bisa disimpulkan api aman bagi manusia? Tentu tidak, bukan. Api memang aman bagi manusia selama memenuhi syarat dan ketentuan. Tapi, api juga bisa membunuh manusia jika memenuhi kriteria seperti ini. Begitu juga dengan corona. Tingkat bahayanya berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk golongan tertentu, berbahaya. Untuk golongan yang lain, mungkin dampaknya tidak begitu terasa. Nah, sebagai pelajar, kamu jangan hanya melihat ke satu sisi saja. Lihatlah secara menyeluruh.
Ambillah kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan pernyataan satu pihak saja. Seperti gambaran tentang uang 100.000, analisislah fakta-fakta keberadaan gambar Bapak Soekarno-Hatta, seorang penari, simbol Garuda, menjadi satu kesatuan utuh sehingga kamu mengetahui wujud keseluruhan uang 100.000 itu seperti apa. Di hasil survei video saya sebelumnya tentang respon pelajar terkait penerapan new normal, mayoritas responden memilih wait and see, yang artinya lebih memilih untuk berdiam diri dulu di rumah meskipun sekolah atau kampus sudah dibuka dalam masa new normal. Tidak sedikit yang menganggap bahwa penerapan new normal di masa pandemik berpotensi untuk meningkatkan penyebaran virus corona. Artinya, banyak yang menganggap virus ini serius. So, bagaimana hasil analisis kamu? Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.